Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan sehat walafiat, nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan senantiasa kita istiqomah di jalan Allah, di jalan ketakwaan, di jalan kesalehan, di jalan kemanfaatan, dan senantiasa kita dibimbing untuk selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala setiap saat, setiap waktu. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita ringan mengamalkan sunnah-sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam dan kelak bertetangga dengan beliau di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang kita sayang, bersama dengan orang-orang yang kita cintai, baik yang masih hidup maupun yang telah Allah wafatkan. Ya, sejatinya yang wafat itu hanyalah jasad, tetapi roh itu tidak. Maka insyaallah kelak kita semua akan dipertemukan. Jadi pertemuan seperti ini ya tidak hanya begini aja, tapi nanti kelak insyaallah kalau kita istiqomah dalam iman dan Islam, kelak juga akan dipertemukan kembali di jannah Allah, di surga Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Baik, untuk menyempurnakan hari-hari kita, apalagi sebentar lagi kita akan memasuki Idul Fitri. Biar sempurna Idul Fitri kita, karena tidak bisa dipungkiri ya, kurang sehari atau 2 hari, anggaplah 2 hari ya, kita akan memasuki hari raya Idul Fitri 14 berapa? 42 ya, Hijriah insyaallah. Nah, maka berkenaan dengan Idul Fitri, di dalam beberapa hadis, di dalam beberapa keterangan ya, yakni ketika nanti masuk 1 Syawal. Ketika nanti masuk 1 Syawal, maka haram sudah berpuasa. Jelas ya? Jadi haram berpuasa. Bahkan al-fitru yauma yuftiran nas, dalam hadis riwayat At-Tirmidzi bahwa kata Rasulullah, al-fitr alias Idul Fitri itu hari berbuka, artinya wajib berbuka, harus wajib makan, minum. Jangan puasa, tidak boleh. Bahkan ketika kemudian akan menunaikan salat Idul Fitri, ya, Nabi itu tidak berangkat dulu kecuali makan beberapa suap. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitra hatta ya'kulu tamaratin. Ya, jadi di dalam riwayat Al-Bukhari bahwa adalah Rasulullah tidak tindaan, tidak pergi untuk ke salat Id, untuk menunaikan salat Id pada hari Fitri itu, sehingga beliau pun makan beberapa kurma. Wah, intinya ya kalau memang tidak ada kurma ya makan nasi boleh, kalau nggak mau makan nasi ya makan krikres ya boleh, apa krikres, makan roti juga boleh. Makan camilan boleh. Jadi setelah salat subuh. Nah, setelah salat subuh ya pagi itu menunjukkan memang membatalkan puasa. Bukan waktu sahur. Nah, sebelum subuh itu waktu sahur. Nah, nanti pas makannya saya tak makan. Ternyata waktu sahur, bukan, tetapi habis subuh. Nah, jadi habis subuh. Ya, begitu ya. Jadi habis salat subuh itu menunjukkan memang sengaja berbuka, membatalkan, artinya tidak puasa di hari itu.
Ya. Jadi hari 1 Syawal itu atau Idul Fitri dia menandainya dengan berbuka. Lalu kemudian anjuran, hasungan, ajakan semuanya untuk keluar salat Idul Fitri. Ya, meskipun di masa-masa pandemi atau wabah di beberapa daerah atau kota ada anjuran boleh bersama keluarga. Misalnya keluarga besarnya di halaman rumahnya, ya, atau keluarganya 4 orang, 5 orang, 3 orang, minimal 2 orang, syarat berjamaah bisa menunaikan salat Idul Fitri karena di masa-masa kondisi darurat. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Tapi kalau bisa juga dengan tetap misalnya protokol dan segala macam, boleh di masjid, boleh di tanah lapang, ya. Nah, seperti itu. Bahkan para wanita haid pun dianjurkan, diajak juga. Nah, jadi sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Atiyah bahwa qalat umirna an nukhrijal awatik wal hayyadha fil 'idain yashhadna al khair wa da'watal muslimina wa ya'tazilal khayyadal musalla. Tafaqun alaih. Kami diperintahkan oleh Nabi untuk keluar, perempuan-perempuan yang anak-anak, yang kecil, perempuan-perempuan yang sedang haid, untuk menyaksikan kebaikan dan doa dari kaum muslimin. Ya. Jadi disuruh ikut. Tetapi kalau di masjid seperti ini, maka tidak boleh masuk. Maka dia di luar. Misalnya di parkir gitu kan mesti membludak, mungkin penuh. Jadi di luar. Ya, jadi di luar. Yang sedang haid, misalnya anak putrinya segala macam tetap diajak untuk ikut salat Id, hanya saja dia tidak menunaikan salat Id, dia hanya di luar saja. Dan ternyata fungsinya 2. Manfaatnya 2. Satu, menyaksikan syiar kebaikan hari raya. Artinya ikut senang. Ya, meskipun ini dalam kondisi mens, tapi ikut senang. Ya, karena dia juga turut puasa. Hanya ketika mens saja dia nggak puasa. Nah, kemudian yang kedua, menyaksikan doa kaum muslimin dan boleh mengaminkan. Dan mengaminkan doa ini dalam kondisi haid pun tidak ada masalah, dianjurkan. Makanya kalau kita mendengar satu doa di mana doa itu jelas, ya, dan difahami, ya, atau memang doa itu diucapkan oleh orang-orang yang saleh, boleh kita aminkan sekalipun jauh. Saya pas nonton TV ya, atau pas nonton radio ada doa, boleh kita aminkan, ya. Tetapi alangkah lebih afdal kalau tersambung, langsung berdekatan atau bersama-sama. Nah, itu lebih ada rohnya, ya. Nah, dan setiap doa kita insya Allah dimakbul oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dan akan menjadi keberkahan, minimal akan menjadi sarana, ya, dihindarkannya dari musibah, dari bala musibah, dari penyakit-penyakit, dari wabah-wabah, ya, gitu ya. Nah, kemudian adapun salat Id, memang yang lebih afdal itu di tanah lapang, di musola, namanya musola malah. Jadi tanah lapang itu malah justru namanya musola. Bahasa Arabnya musola itu malah lapangan. Artinya yang biasa digunakan untuk salat Id. Jadi yang dibersihkan segala macam, dipastikan tidak ada kotoran-kotoran anjing, ya, kucing dan sebagainya, dibersihkan. Nah, ini juga di masa Nabi SAW, ya, bahwa karena Rasulullah SAW yaghdu ila musalla, dia keluar ke musalla, ya. Waktu itu ada Masjid Nabawi juga, tapi pernah juga Nabi di masjid, tetapi beliau lebih sering di musalla. Musalla di sini bukan seperti pemahaman kita ya, yaitu di rumah gitu ya. Di rumah itu tempat sholat dalam konteks room prayer ya, memang kemudian dinamakan
musola ya oleh sebagian di kita. Ya, ini jadi room prayer atau tempat sholat. Nggih. Nah, kemudian fi yaumil Id. Jadi Nabi keluar menuju musola, maksudnya tanah lapang di hari Id. Ya. Dan saat itu wal anazatu tuhmilu baina yadayhi, dia bawa tongkatnya. Fa idza balagal musalla, dan dalam riwayat ini tidak ada mimbar. Dia bawa tongkat dan ketika kemudian mau salat beliau gunakan tongkatnya itu sebagai pembatas atau sutra, taruh dia ditancapkan. Dan memang saat itu tidak ada mimbar. Gitu ya. Dia tidak ada mimbar. Tapi kalau mau pakai mimbar juga nggak apa-apa juga. Nah, Rasulullah nggak melarang. Ya, kalau mau pakai mimbar juga nggak apa-apa. Jadi saat itu Rasulullah nggak pakai mimbar dan kemudian sholat dulu. Berarti menunjukkan sholat dulu, baru kemudian khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat khutbah dulu, baru kemudian salat. Nah, makanya ini yang kadang-kadang membuat imam itu lupa. Karena dia fokus ke khutbah. Nanti khutbah gitu ya. Karena sibuk mikirkan khutbah, sholatnya jadi kadang takbirnya lupa. Ya, harusnya takbir, ada takbirnya tambahan, takbir ziyadah, takbir tambahan, lupa gitu ya. Dan ini banyak, ini sering terjadi. Yang kelas-kelas dokter pun bisa jadi, pernah soalnya ya. Yang khotib yang sekaligus imam. Makanya di beberapa tempat, di beberapa daerah itu khotib dan imam ini sendiri-sendiri. Nah, itu biasanya akan lebih fokus dia. Meskipun ya sebenarnya kalau meniru Rasulullah ya Rasulullah imamnya ya khotibnya. Itu yang ideal ya. Tetapi kalau misalnya sang imam ini memang terbatas atau mungkin bacanya ya ada qori yang lebih bagus lagi, maka boleh kemudian si qori yang menjadi imam ya, menjadi imam biar kemudian makmumnya juga merasakan sentuhan ayat-ayat Al-Qur'an itu dengan penuh rasa indah ya, indah, kadang ditambah indah penuh pesona lagi gitu. Gitu ya. Nah, jadi salat Id kemudian baru khutbah dan kemudian contoh An Ibnu Umar kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakrin wa Umar yusalluna al-Idain qabla al-khutbah, ya, ditiru kemudian di masa zamannya Abu Bakar, lalu kemudian Umar bin Khattab, kemudian diterapkan yang sama, yaitu salat terlebih dahulu Idain, berarti salat Idul Fitri, Idul Adha, kemudian barulah khutbah. Nah, gitu ya. Nah, ini siapa tahu nanti mungkin pas pulang ke Makassar ditunjuk jadi khotib misalnya. Nah, kemudian Pak Kedah di Kalasan ternyata musolanya mengadakan salat Id. Kok ditunjuk? Nah, ya harus siap. Harus siap gitu ya. Di sini pakai ya. Pakai ya. Nah, ini ya, jadi itu. Nggih. Kemudian adapun misalnya kita jadi makmum. Nah, mendengarkan khutbah ini sifatnya sunnah. Tidak seperti sholat Jumat. Kalau sholat Jumat wajib. Ya. Nah, ini kalau Idul Fitri, Idul Adha mendengar khutbahnya itu sifatnya sunnah. Kalau ada satu keperluan yang mendadak boleh pulang. Jadi habis sholat pulang. Tapi ya jangan pulang semua, kasihan imamnya, kasihan khotibnya ya. Ini sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Majah dan Abu Dawud an Abdillah Sa'ib ya. Qala syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'ida. Falamma qada salatahu qala inna nakhtuba faman ahabba ay yajlisa lil khutbah falyajlis. Jadi kata Nabi itu. Jadi Rasulullah saat itu salat Id, kemudian maka ketika sudah selesai beliau kemudian bersabda, artinya khutbah itu. Sesungguhnya kami berkhutbah, maka siapa yang menyukai itu duduk mendengarkan, maka hendaklah dia duduk dengan baik. Artinya jangan kemudian duduk, kok main HP.
Ini mendengarkan khutbah kok. Ustaz, maksudnya itu nyatet tuh aja alasannya gitu. Ya, begitu ya. Atau kalau memang dia nyatet ya nggak apa-apa kalau nyatet betulan ya, ngerangkum gitu ya. Ya, tapi mungkin dilihat orang nggak enak. Mau nyatet ya bawa kertas aja. Ya. Atau ngerekam lah. Sekarang sudah bisa direkam, udah gampang. Nah, lalu kalau kemudian hendaklah dia duduk kata Nabi mendengarkan. Maka barang siapa yang menyukai mau pergi, wa man ahabba ayyadhhaba falyadhhab. Kalau dia ternyata ada keperluan, ada urusan mau pergi, meninggalkan majelis salat Id tadi, maka diizinkan. Silakan kata Nabi. Kalau ada keperluan. Ini menunjukkan bahwa sifat dari mendengarkan khutbah Idul Fitri, Idul Adha ini sifatnya sunnah. Jadi kalau misalnya ada keperluan yang sekiranya penting, ya, maka boleh meninggalkan majelis salat Id. Boleh. Gitu ya. Dah, sesampainya kemudian di tanah lapang, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaumal Id rak'atain lam yusalli qablaha wala ba'daha. Sungguhnya Nabi pada salat hari raya itu tuh jumlahnya 2 rakaat. Salat Id 2 rakaat, Idul Fitri, Idul Adha. Tidak ada salat sebelumnya dan tidak ada salat sesudahnya. Artinya saat di lokasi. Tapi bagaimana kalau di masjid? Karena di masjid ini ada terikat dengan tahiyatul masjid, maka boleh di masjid. Ya. Tapi kalau misalnya di tanah lapang nggak ada tahiyatul musola, nggak ada. Tahiyatul lapangan nggak ada. Ya, maka tidak ada salat sebelum dan sesudah. Jadi di saat di lokasi lapangan di masjid. Maka kalau di masjid itu bukan salat qobliyahnya, qobliyah Idnya enggak, tetapi dia salat tahiyatul masjid itu boleh karena di masjid. Gitu ya. Ini. Kemudian juga anna Nabi sallallahu alaihi wasallam salatil Aid bila adzanin wala iqamatin. Rawahu Abu Dawud, tidak ada adzan dan iqamah. Juga di dalam fikih sunnah itu tidak ada ucapan juga salatu jami'ah. Jadi wis langsung aja. Ya, jadi takbir langsung imamnya maju. Setelah diminta oleh panitia, monggo silakan. Tuh maju. Jadi tidak ada adzan dan iqamah sebagaimana salat-salat fardu. Gitu ya. Namun kalau nanti setelah pulang sampai rumah, nah ini dia. Dianjurkan sebagaimana contoh kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fa idza raja'a ila manzilih shalla rak'atain. Apabila sudah pulang dan sampai rumah, maka disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Kata para ulama ini bukan salat sunnah ba'diyah. Ya, tetapi ini adalah boleh kemudian diniatkan salat duha boleh. Ya, pokoknya intinya salat sunnah 2 rakaat. Ada juga yang kemudian beralasan salat sunnah mutlak, ya juga boleh. Ya. Tapi ada sebagian menganggap ini salat sunnah ba'diyah tetapi dianjurkan di rumah. Ya namanya karena Rasulullah nggak menyebut gitu. Ya, karena nggak menyebut ya sebenarnya nggak ada istilahnya itu mau disebut salat duha, mau ditambahi juga boleh. Karena salat duha itu sebenarnya kan yang paling bagus kalau anak unta itu kepanasan atau kita anak sapi kepanasan. Berarti sekitar jam 10 ke atas. Tapi jam 11 ke bawah. Nah, gitu kan. Nah, makanya kalau masih jam 7, jam setengah 8, nah, maka ini ya enggak apa-apa juga kalau diniatkan salat duha. Ya, 2 rakaat dulu lah. Nanti jam 10 nambah lagi juga enggak apa-apa. Ya, karena salat duha ini juga sifatnya sunnah, ya boleh 2 rakaat. Kalau malamnya tidak sempat tahajud, maka boleh dilaksanakan 12 rakaat salat sunnah duha sebagai ganti. Kalau tadi malam saya nggak tahajud, ini juga boleh. Gimana kalau mungkin tadi malam tidak sempat tahajud, lalu kemudian duha juga nggak sempat ya? Ya berarti mungkin sibuk ini. Ya tapi kalau bisa, misalnya dia punya komitmen kok gak sempat tahajud ya. Lalu kemudian salat duha, maka boleh 12. 2 rakaat sampai 6 kali. Tapi kalau misalnya sudah salat tahajud,
Salat duha silahkan. Mau 2 rakaat boleh. Tapi kalau mau rutinkan 2 rakaat tambah 2 rakaat juga bagus. Tidak harus terpatok 8 rakaat atau 12 rakaat. Tidak. Ya 2 rakaat ya nggak apa-apa. Bahkan ada ulama yang menyukai hanya 4 rakaat saja. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sudah itu. Ada juga yang kemudian hanya melakukan 2 rakaat saja. Iya, jadi seperti itu. Nah, ini ya tergantung lah ya. Mau 8 rakaat rutin ya nggak apa-apa juga. Boleh. Ya, namanya juga salat sunnah. Nah, kemudian takbir di dalam salat Id. Oh ini ya, di dalam salat Id ini untuk mengingatkan bagi yang lupa, biar nggak lupa nantinya. Ya, siapa tahu ada yang jadi imam nanti ya. Qala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam at-takbiru fil fitr. Jadi di dalam salat itu takbir di dalam salat Idul Fitri itu sab'un fil ula. 7 di awal rakaat pertama. Jadi setelah takbir utama Allahu Akbar, lalu kemudian ikut ngitung juga boleh nggak makmum? Ya boleh aja. Tapi nggak usah bawa karet ya. Ya mungkin tangannya tekuk dikit. Kalau saya tekuk dikit. Itu ya. Wa khamsun fil ukhra, dan di rakaat kedua 5 kali takbir ziyadahnya. Wal qira'atu ba'dahuma kiltahima, lalu kemudian baca setelahnya, baca Al-Fatihah dan seterusnya. Nah, ini ya dalam hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian juga ini sampai urusan begini aja ada sunnahnya. Kalau jalan, antara jalan pergi menuju tanah lapang ataupun masjid dan pulangnya itu kalau bisa jangan sama. Kecuali mau masuk gang rumah. Ini lain misalnya. Masuk gang rumah atau perumahan kan cuma satu ada. Ya, masuk kampung ya cuma satu gang ya wis itu. Tapi kalau selama ada jalan lain, selisih jalan itu. Dan ini merupakan satu sunnah juga yang dicontohkan. Bahkan ada anjuran juga. Idza kana yaumul Id, ya, idza kana yaumul Id khalafa tariq. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi apabila ya pergi ke musalla, pergi salat Id, selisihi ya. Jadi Rasulullah itu menganjurkan untuk menyelisihi jalan pulangnya. Antara jalan pulang. Dan dianjurkannya apa? Masyian. Kalau bisa jalan kaki. Nah ini ya. Tapi kalau sholat Idnya jauh ya nggak apa-apa juga. Mau naik sepeda boleh. Kalau nggak nuntut ya naik sepeda motor, naik mobil juga. Ya, nah, gitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau dekat ya jalan kaki. Kalau agak jauh ya boleh pakai sepeda motor. Nah, kemudian selama di dalam perjalanan tadi kita mau dari rumah menuju ke tempat sholat, itu ternyata ada anjuran untuk memperbanyak takbir. Gak malah ngobrol atau menengai gitu ya. Jalan sambil menengai sambil ngukur jalan enggak. Tetapi disuruh memperbanyak takbir. Ya. Bahkan dikeraskan. Di zaman Rasulullah dulu dikeraskan sebagai syiar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam riwayat takbir itu ada yang mensunnahkan 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Kemudian ada juga di dalam hadis yang lain dibolehkan 3 kali takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tinggal milih wis padha bener ya. Makanya jangan kaget ya kalau ada satu tempat daerah ya, nah itu. Apalagi di daerah kami di Jember itu banyak macam-macam ya. Ya, ada yang tak dulu kaget saya. Duh, kok cuma 2? Lalu kemudian wah, ternyata ada hadisnya, Pak. Oh, Masya Allah, ternyata. Ya inilah keberagamannya itu. Jadi ada yang takbir itu menggunakan 2 saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Jadi cuma 2. Nah, tapi umumnya 3 ya 3 enggak apa-apa. Ya, karena juga sama-sama ada hadis yang sahih. Jadi an Salman qala kabbiru, bertakbirlah kalian, dari Salman katanya.
bertakbirlah kalian kepada Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya kabira, nah, dan seterusnya. Jadi ada 3. Jadi boleh kemudian 2 kali, boleh juga 3 kali. Nggak perlu saling ini. Oh ini. Oh enggak. Ini mazhab ini enggak. Sama-sama boleh. Cuman umumnya 3 ya 3. Nah, kemudian ucapan ketika kemudian sudah selesai satu sama lain, nah kita sudah sangat sering dan familiar. Ucapannya apa? Mohon maaf lahir batin apa ucapannya? Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi ucapannya itu doa. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi bukan mohon maaf lahir batin dulu ya. Itu nanti itu kalau mau nambah boleh. Karena di situ sebenarnya intinya doa. Ya, makanya kan ada juga yang sebagai waduh itu ucapan bid'ah katanya. Oh, enggak. Jadi ucapan yang pokok memang diajari oleh Nabi, yaitu doa. Ya, doanya apa? Yang paling bagus, taqabbalallahu minna wa minkum. Jawabannya ya doa juga sama. Ada yang kemudian mencukupkan dengan amin karena ini sudah mencukupi gitu. Tapi sebenarnya lebih bagus malah taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi berbalas. Nah, coba saya dengan Pak Kedah ini coba. Taqabbalallahu minna wa minkum. Coba Pak. Ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, bukan wa minna ya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, enggak bukan wa minna. Taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jawabannya sama. Nah, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, itu tambahan. Taqabbal ya Karim, terimalah ya Karim, Kau yang Maha Mulia. Itu tambahan. Yang pokok di dalam hadis dalam fikih sunnah juga disebutkan ya, maka cuma taqabbalallahu minna wa minkum. Adapun kemudian saling mendoakan yang lain, boleh saling mendoakan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Boleh. Ya. Jadi doa-doa yang lain, mohon maaf lahir batin itu kan tambahan. Jadi kalau itu di WA kita kirim aja dulu balik. Iya, mungkin ditambah sedikit apa? Maksudnya kata-kata. Oh, gitu ya. Biar gak terkesan koncoku kaku ya masuk Quran Arab itu gitu. Ya diartikan boleh ditambahi ya ucapan apalah dan sebagainya. Nah, mungkin pernah punya salah atau apa, mohon diikhlaskan. Itu boleh. Tapi setelah ucapan pokok yang berupa doa. Nah, itu ya. Jadi Masya Allah indahnya itu. Jadi saling mendoakan. Apa taqabbalallahu minna wa minkum itu artinya apa? Taqabbal, mudah-mudahan Allah menerima amalan kita, ya, amalan kami dan amalan kalian. Jadi itu adalah ucapan doa. Jadi saling mendoakan. Ya, luar biasa. Itu. Jadi nanti harus dihafal nih kalau bisa. Boleh di searching di ini juga boleh di Google ya, ucap ininya Arabnya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Enggak ada wanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Bagus sekali. Nah, seperti itu. Ya. Seperti itu. Kemudian ketika kemudian menuju sholat id tadi dianjurkan memakai pakaian yang terbaik. Ya kalau memang pakaian terbaik itu ya masih baru ya nggak apa-apa, karena memang yang itu terbaik. Ya, ini amarona Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami Rasulullah fil idain di dalam 2 salat itu. Annal bisa ajwada ma najidu wa an nutayyibu bi ajwada ma najidu dalam hadis riwayat Al-Hakim dan dari Al-Hasan. Jadi Rasulullah memerintahkan kami untuk memakai pakaian kalau memang itu yang paling bagus, yang baru, dan juga parfum yang harum ini bagi laki-laki. Perempuan yang netral aja. Ya, selama nggak apek gitu aja. Ya. Jadi seperti itu. Nah ini ya, Masya Allah. Jadi kita nanti biar sempurna ini kita. Dan bahkan kemudian ada tambahan juga disunahkan mandi janabah, mandi junub, mandi besar.
disunahkan mandi besar. Ini sebagaimana di dalam fikih sunnah. Ya, mandi besar. Nah, kemudian tadi itu seperti tadi itu, makan dulu. Nah, makan ini nggak harus makan nasi. Silahkan mau roti boleh. Nah, ini pas roti langsung ada roti. Nah, itu ya, kurma boleh. Pokoknya yang penting habis subuh itu batal puasa. Artinya nggak puasa. Jangan sampai kemudian aku kuat harus minimal ngombe. Nah, itu minum. Jadi jangan sampai habis subuh mau berangkat itu nggak makan. Kalau misalnya ternyata lupa, loh, aku mampir apa toko mana itu yang buka itu, beli minuman. Jadi batalin. Nah, kalau Idul Adha kebalikannya. Kalau Idul Adha kebalikannya, jangan makan dulu. Bukan berarti puasa. Disunahkan mandi junub itu laki perempuan. Sama, laki perempuan, semua. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi pakai wangi-wangian yang harum. Ya, kalau yang perempuan pokoknya nggak apa, wangi-wangian yang netral, wajar. Dan puasa bukan berarti sudah selesai, masih ada lagi puasa sunnah, dan ini sangat dianjurkan. Nah, apa namanya puasanya? Man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min syawal kana kasiyamid dahr. Barang siapa yang puasa Ramadan kemudian dilanjutkan nantinya setelah tanggal 1. Tanggal 1 nggak boleh, libur dulu. Kalau orang dulu habis itu tanggal 2. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal selesai. Nah, akhirnya kemudian kupatan habis itu. Orang dulu lontong, kupat gitu ya, dan seterusnya. Kalau sekarang langsung hari raya sudah ada opor. Kalau orang dulu enggak, dibalik nanti. Setelah kemudian 7 ya. Berapa hari? 6 hari ya. Nah, itu baru kemudian hari ke-7-nya itu baru lontong, opor. Lontong olo-olone dadi kotong. Wah, katanya begitu. Kupat ngaku lepat. Wah, gitu ya. Kemudian santen sing salah nyuwun pangapunten. Nah, pokoknya banyak lah. Terus ada kolaknya, bolo pendem, artinya kita ingat mati. Pokoknya jadi ada filosofinya ternyata. Ya, ternyata wali-wali dulu itu memang dahsyat kalau bikin filosofi itu. Ya, sehingga ada makna di balik sebuah makanan, itu ada makna. Masya Allah. Nah, itu ya. Nah, kemudian jangan lupa juga zakatul fitr. Nah, zakat fitrah. Nah, ini insya Allah kan di masjid sudah ditampung ya kalau di masjid ya. Jadi zakat fitrah. Zakat fitrah ini sifatnya wajib. Ya. Sifatnya apa? Wajib. Jadi bukan sunnah, tetapi wajib. Berapa kadarnya zakat fitrah itu? 1 sok. Nah, 1 sok ini